Jadi malam hari ini mari kita buka kitab kita di dalam Roma 1 ayat 17. Akannya untuk kita semua plus ayat 16. Sebab aku mempunyai melalui pembacaan tadi kita dapat lihat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, betul kan? Ada yang sudah habis baca Injil kan di sini? Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Itu kan sudah lihat. Itu keselamatan dari segala hal. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua di sini mau selamat, betul kan? Adakah yang mau selamat di sini? Pentingnya Injil itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi kita dapat lihat juga bahwa Paulus ini adalah seorang yang berani dan dia mempunyai keyakinan terhadap Injil. Dia berani untuk menyatakan Injil di mana-mana. Adakah yang sudah mungkin rasa hidupnya itu sudah jadi seperti Paulus di sini yang berani menyatakan Injil di mana-mana? Mungkin saya sendiri pun kadang-kadang takut juga, kan? Waktunya tidak senang bila kita memberitakan atas hidup kita, betul kan? Walaupun mungkin Allah nampaknya mungkin tidak ditulis dalam Injil itu bahwa Allah yang melakukan semua, tapi Yesus Kristus itu adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Yang percaya katakan amin. Amin. Kan? Tak lama dari Christmas. Mesti nak sabar selama Christmas. Jadi itu melalui hal itu kita dapat lihat bagaimana perkara yang Yesus lakukan yang menunjukkan kekuatan ataupun Yesus ini mempunyai kuasa. Dia itu bukan, memang dia pada masa itu menunjukkan rupanya sebagai manusia sama seperti kita semua, tetapi dia mempunyai kuasa yang kita tidak boleh lakukan. Adakah yang sudah pernah disini orang mati di sini? Gimana kan? Tapi Yesus melakukan itu. Yesus menghidupkan Lazarus. Adakah yang sudah mati tapi hidup balik di sini? Gimana kan? Jadi Yesus sudah mati dan dia hidup balik pada hari ketiga supaya setiap kita semua menerima keselamatan. Amen. Jadi melalui hal itu kita dapat lihat bagaimana hidup kita sudah diselamatkan apabila kita membaca Injil. Dan melalui Injil kita dapat mengetahui tentang kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus Kristus. Jangan lama bercerita tentang Yesus, tapi kita dapat lihat bagaimana dari perjanjian lama itu sudah diberi kita satu gambaran apa yang akan terjadi pada perjanjian baru, kan? Ini kebenaran itu, apa yang kita lihat daripada Injil adalah kebenaran yang dimana kebenaran tersebut adalah Yesus Kristus. Jadi apabila kita membaca kitab Injil, kita membaca Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita dapat lihat bahwa di sana kita akan banyak merasakan bagaimana apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Yesus sudah lakukan dalam kehidupan orang-orang di Yerusalem pada masa itu. Bagaimana dia menunjukkan kasih setianya, kasih karunia-Nya. Mungkin sekarang kita tidak sadar, kita pun sama, kita tolak Yesus dalam hidup kita, kan? Kita tidak sadar bahwa kita tuh sudah jauh daripada Tuhan. Pada malam hari ini, walaupun kita sudah melakukan banyak hal yang mungkin menyakitkan hati Yesus, menyakitkan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan, tapi malam ini saya mau beritahu kamu semua bahwa Tuhan Yesus sayang kamu. Walaupun
kita sudah menjauh daripada Dia. Yesus sayang kita semua, amin. Jadi itu adalah hal yang kita harus ketahui dalam hidup kita, bahwa keselamatan itu mendahului segala hal, kan? Jadi ada satu tokoh di dalam sejarah dari hal ini, bahwa iman kita, apa yang kita pegang, apa yang kita percaya pada Yesus Kristus itu adalah yang paling penting, sebab keselamatan mendahului semua itu. Nanti keselamatan mendahului semua yang kita lakukan dalam dunia ini. Asal kita percaya sama Yesus, asal kita berpegang teguh, kita setia kepada Yesus, kita sudah diselamatkan. Amin. Dan saya yakin pada semua kita di sini adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya iman pada Yesus, dan kita semua sini sudah diselamatkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Amin. Jadi ajakan firman Tuhan kita pada malam ini adalah tetaplah hidup dalam iman pada Yesus dan yakin bahwa Injil adalah hal yang bukan saja kita dapat menerima ketenangan seperti Martin Luther, tapi melalui Injil kita dapat mengetahui tentang kebenaran, tentang kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mau selamatkan, Tuhan masih mencurahkan kasih karunia, apalagi kita yang sudah menunjukkan setia kita, yang sudah bertahan dalam iman kita. Dan saya yakin bahwa dunia, banyak cara dunia lakukan supaya kita itu jauh daripada Yesus, betul kan? Ada saja godaan-godaan dunia yang membuatkan kita itu merasa tidak layak untuk datang pada Yesus. Kita rasa, aduh, macam malu bang, mau pergi gereja, banyak dosaku. Malu bang, mau pergi jumpa orang, aku sudah buat begini, aku pernah buat begini. Hei, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan mau lihat apabila kita sudah mengetahui bahwa kita buat itu salah, kita bertobat dan kita tetap setia, kita tidak melakukan hal itu yang Tuhan mau kita lihat. Itu yang Tuhan mau kita tahu, bahwa kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kita tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu dalam hidup kita tidak pernah habis. Mungkin pasangan kita boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin bila kita punya girlfriend, boyfriend kita marah, mereka kasih tinggal kita, betul kan? Tapi Tuhan, walaupun kita buat dia marah, dia tidak pernah kasih tinggal kita, betul kan? Contohnya, apakah yang sudah ada dalam hidup, apa cara Tuhan menunjukkan kasih setianya pada kita adalah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berubah. Jadi pakailah kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kita untuk berubah, hidup dalam Tuhan dan setia dalam Yesus. Jangan biarkan godaan-godaan dunia itu menjadi penghalang. Jangan biarkan pemikiran iblis itu yang membuat kita rasa tidak layak menghalang kita untuk datang pada Yesus. Hei, saudara-saudara yang saya kasihi, kamu tahu ya anak yang hilang itu kan? Kamu tahu cerita anak yang hilang? Di mana anak itu dia tinggalkan bapaknya, dia hidup berpoya-poya, dan ketika harta bapaknya yang sudah diberi sama dia itu habis, dia makan makanan babi. Tapi apa yang dia buat adalah balik kepada bapaknya. Dia mengakui dosanya, dia mengakui kesalahannya, dan kita dapat lihat bahwa bapaknya jauh lagi, bapaknya nampak sudah bapaknya yang lari sama dia, bapaknya yang peluk dia. Begitulah Yesus dalam kehidupan kita. Bila kita sudah jauh daripada dia yang akan berlari kepada kita bila kita datang kepada dia. Jadi gunakanlah kesempatan selama kita masih hidup untuk tetap hidup dalam Yesus. Jadi firman Tuhan kita singkat, dan saya harap ini dapat kita pegang dalam hidup kita. Bukan sekadar kita pegang dan kita simpan, tapi kita lakukan dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan sampai di sini, mari kita berdoa. Dari firman Tuhan ini kami dapat guna pakai, dan bukan sekadar kami saja diberkati, tapi orang-orang di sekeliling kami yang dapat kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami tutup firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.
Selamat malam, selesai sudah kebaktian kami.